boleh kembali bersekutu, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan, kami membuka hati kami supaya sungguh kami rindu firman itu boleh berbuah. Bahkan bukan hanya 30 kali lipat, 60 bahkan 100 kali lipat. Itulah kerinduan kami supaya hidup kami hidup yang berbuah dan nama-Mu dipermuliakan lewat hidup kami. Terima kasih pakai hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu di dalam nama Yesus. Kami siap terima kebenaran-Mu. Amin. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita belajar tentang pentingnya mengenal sifat Allah. Kenapa? Alasannya apa? Yang gampang aja. Kalau nggak kenal apa? Nah, itu aja gampang. Nggak kenal, maka nggak sayang. Jelas, saudara? Maka dari itu, waktu kita mengenal sifat Allah, ada beberapa hal kita bisa membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Nggak kenal, nggak berani deket. Ya, karena kenal kita bisa lebih dekat dengan Tuhan, karena hanya dekat Allah saja hidup kita tenang. Mazmur 62 ayat 2. Ya, dengan ketenangan itu, saudara, kita dapat menghadapi segala perkara. Kata Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Saudara, ini penting sekali. Jadi kita perlu mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, siapa Tuhan, sifat yang sebenarnya, maka hidup kita akan jadi tenang, kita bisa membangun dekat dengan Tuhan. Yang kedua, orang kalau sudah kenal, dia akan apa? Mulai mempercayai dia, kan? Percaya sama dia. Betul? Dan saudara, bukan cuma kita percaya sama dia, kita mulai berani mempercayakan hidup kita. Mempercayakan hidup kita kepada dia, ya. Nah, kalau kita sudah mempercayakan itu, berarti apa? Kita sungguh-sungguh, kita bisa. Roma 4:18-21 dikatakan apa? Ini penting sekali. Ada yang mau baca dengan cepat? Roma 4:18-21. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Nggak ada yang bisa diharapkan. Ya, bahwa ia akan jadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikian banyaknya nanti keturunan. Itu firman Tuhan. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Itu dia rasa tubuhku sudah sangat lemah. Ya, jelas karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan rahim Sarah telah tertutup, menopause. Sudah lihat baik-baik ya. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaannya, malahan ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ini loh, kalau kita mempercayai, kita bisa mengenal siapa Allah itu dengan baik, maka dia berani mempercayai, imannya akan makin bertumbuh dalam dia, dan dia bisa mempercayakan total. Mempercayakan total. Saudara, tolong, saudara baca baik-baik, ikuti, baca. Saudara nggak akan rugi. Ya, Ibrani 11 ayat 3. Abraham sampai bagaimana? Karena dia mengenal Allah. Yuk baca ayat yang ke-8. Ya, 8-11. Karena iman Abraham ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Dia nggak tahu. Karena iman ia diam. Stop dulu. Ya, satu. Ya, disuruh pergi, nggak dikasih tujuannya. Ya jalan aja dia, karena dia sudah mengenal. Nggak mungkin dia mau menyesatkan. Dia jalan sekalipun tempat yang dia nggak tahu. Pelan-pelan Bu ya, pelan-pelan.
ayat 17 sampai 19. Satu ayat. Ayat 17. Karena iman, maka Abraham tak akan ia dicobai. Tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Mempersembahkan anaknya. Terus ia yang menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Siapa di sini berani mempercayakan anaknya dilindas truk? Ini sungguh loh, ini dibunuh loh, suruh bunuh loh, mempersembahkan. Terus, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Tuhan sudah ngomong loh, dia bisa komplain sama Tuhan. Tuhan, kamu sendiri yang ngomong kan, janji kan. Sekarang kok malah suruh bunuh anak itu, mempersembahkan. Tapi Abraham nggak komplain, dia nggak membantah Tuhan. Kenapa? Tolong baca ayat selanjutnya. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Sekali lagi ayat ini tolong baca. Karena ia berpikir membangkitkan Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Sekalipun anakku nanti Ishak mati. Terus? Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ini loh, orang yang kenal Tuhan. Anaknya diminta dan sebagainya. Karena alasannya apa? Walaupun kepadanya dikatakan keturunan, Tuhan janji. Karena apa? Dia tahu, karena berpikir Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara mati. Anakku sekalipun mati, Tuhan sanggup membangkitkan dia. Jadi dalam benak Abraham itu mungkin gini. Tuhan minta apa Tuhan? Ishak, silakan Tuhan. Dipotong bagian mana dulu? Betul? Kepalanya dulu, mana dulu? Silakan Tuhan ngomong. Saya akan lakukan Tuhan. Dia pegang pisau loh, sudah. Dipersembahkan loh, betul? Terus dalam pikiran Abraham apa? Oke, gua potong. Dia punya rencana, tak potong, tak bunuh anakku. Habis itu apa? Setelah dibunuh apa? Dia mungkin merenung, agak nangis, tapi dia merenung, tapi dia langsung datang ke kamar jenazah. Dia datang ke kamar mayat. Dan dia mulai katakan, Ishak! 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 Loh. Loh. Thank you. Sekalipun mati, Tuhan sanggup kok. Makanya dia datang untuk kamar jenazah, saudaraku, panggil Ishak, bangun Ishak. Bangun Ishaknya. Haleluya. Jelas? Dan orang yang mempercayai Tuhan sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Yeremia 9, 23, 24. Yuk. Yeremia 9, 23, 24, judulnya Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Saudara mau bahagia? Kenali Tuhan. Waktu engkau mengenali Tuhan, coba lihat di sini, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana, janganlah orang pintar pandai, ya, bermegah, ya, jangan orang kuat, ya, janganlah orang pintar bermegah karena kebijaksanaannya, kepintarannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, punya jabatan, ya. Orang ini punya segala macam kedudukan. Jangan bermegah di situ, jangan sombong di situ. Terus janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Orang yang mengenal Tuhan, dia terbebas dari tipu daya dunia. Wah, gue sudah kaya, gue jabatannya tinggi. No. Gue kaya. No. Dia nggak bermegah di situ. Alkitab saya tulis 3 resep sombong. Iya kan? Kalau nggak apa, wah gua kuat kenalannya pejabat, satunya kaya, gua pintar dan sebagainya. MBA, wah lulusan Harvard.
omong kosong. Orang yang mengenal Tuhan, dia tidak terjebak di situ. Terus, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, kata Tuhan. Ya, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara perlu mengenal Tuhan. Waktu engkau mengenal Tuhan, engkau dibebaskan. Engkau mengatasi kesombongan karena apa? Statusmu hebat. Ini tuh mesti lihat iblis. Ya, merasa seperti itu. Tapi sungguh-sungguh dia katakan, enggak. Gua mengandalkan Tuhan. Gua enggak mengandalkan diri sendiri dan hidupnya penuh syukur apapun yang terjadi. Ini yang dikatakan Nehemia, dikatakan the joy of the Lord of my strength. Wah, kau kaya, senangnya luar biasa, sombong. No. The joy of the Lord of my strength. Ya, Nehemia 8 ayat 10. Supaya saudara mengerti hal ini yang dinamakan orang mengatasi. Karena apa? Dia mengenal Allahnya. Wah, sukses pekerjaan, it's okay. Tapi bukan itu. Dan gua punya Allah yang luar biasa, hidupnya penuh syukur. Jelas saudaraku? Maka dari itu saya ingatkan, kita perlu mengenal Allah sungguh-sungguh. Kenapa perlu? Karena iblis itu selalu mencoba untuk apa? Menipu kita. Apa tipuannya saudaraku? Dia punya tipuan politik apa? Yang dilakukan Belanda. Divide et impera. Politik adu domba. Iblis itu namanya diabolos. Bukan dia membolos. Diabolos itu menjauhkan diri. Memisahkan kita dari Tuhan. Coba lihat, baca. Markus 1, 23, 26. Aldi ke sini. Markus 1, 23, 26. Sini dong. Dek, coba. Ayo sini. Markus. Ayo baca Bu. 2, 3. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tolong Pak Johan. Iya. Hah? Sorry. Oh iya. Ya. Jadi iblis itu dia bolos. Makanya dia ngomong apa pertama? Pertama apa? Tolong baca. Ya tadi Bu, mulai. Markus 1, 2, 3. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu. Pada waktu itu di gereja. Waktu itu di gereja ada orang yang kerasukan roh jahat. Oke? Terus? Orang itu berteriak-teriak. Orang itu yang teriak orangnya atau sebetulnya yang iblisnya? Karena apa? Dirasuk nggak sadar Bu. Betul. Orang itu berteriak apa? Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Stop, lihat sini. Iblis ngomong gini, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau. Gua tahu lu siapa. Yang kudus dari Allah. Yang kudus dari Allah. Stop. Jadi membuat orang Kristen cuman apa? Ya gua tahu firman itu toh Sakeus naik pohon raya pendek itu gua tahu. Tapi nggak jadi pelaku firman. Pokoknya gua tahu lu, udah lalu nggak ada urusan sama gua. Tuh. Terus? Tapi Yesus menghadapnya katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Diam, keluarlah daripadanya. Terus? Roh jahat itu menggoncang-goncangkan orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Dia keluar juga. Betul. Maunya dipisahkan, dijauhkan. Iblis itu dia bolos. Selalu suka memisahkan. Kalau kita nggak kenal Tuhan, nggak akan tertipu seperti itu. Thank you. Oke. Saudara,
Iblis itu selalu berusaha menipu. Korbannya salah satunya siapa? Adam Hawa. Betul? Adam Hawa, iblis mencoba memengaruhi mereka, ya. Apa pengaruhnya? Tuhanmu nggak terlalu cinta sama kamu, nggak menyayangi. Oh, Allah itu kasih, omong kosong. Buktinya apa? Masih ada yang nggak boleh kamu. Ada yang buah yang nggak boleh kamu makan. Itu namanya nggak sepenuh hati dong. Betul? Ya, betul? Nggak boleh. Buah apa, saudara? Nggak boleh? Pengetahuan? Kenapa sih Tuhan ngomong nggak boleh? Kenapa sih? Dosa apa ini? Kemandirian. Gua tahu ini yang baik, gua tahu ini yang jahat. Jangan andalkan Tuhan lagi memisahkan. Gua tahu kalau ini. Akhirnya apa? Belum tentu yang orang ngomong baik atau jahat itu benar. Betul nggak, saudara? Seringkali orang ini dibuat sampai dia punya kemandirian seperti itu. Saudara, lihat baik-baik. Ya. Saudara, Yesaya 5 ayat 20. Tolong baca. Yesaya 5 20. Supaya saudara mengerti. Yesaya 5:20. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Nah, jelas? Manusia nggak ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kalau dia nggak mengandalkan Tuhan, dia salah. Siapa yang nggak suka si Pitung? Siapa nggak suka Robin Hood? Wah, ngajarin anak kita itu bagus nih. Ya ngambil barangnya orang, dikasih orang miskin. Wah, ya. Padahal kalau nyolong ya nyolong, ngerampok saudara. Celakalah orang yang ngomong itu baik, jahat itu baik. Ditipu. Dosa kemandirian ini, saudaraku, seringkali. Makanya Tuhan ngomong jangan ya satu ini. Tapi dia ngomong gini, Tuhanmu nggak terlalu baik sama kamu, buktinya nggak boleh. Nah, makanya orang kalau dikatakan jangan, tambah pingin. Jangan ngintip ya, tambah pingin ngintip. Betul nggak? Tuhan ngomong jangan itu tujuannya apa, saudara? Betul-betul untuk kebaikan dia. Kamu jangan tertipu. Aku tahu ini yang buruk, ini yang jahat. Aku memutuskan sendiri. Nggak ngerti kamu, nak. Jangan ngajari anak saudara si Pitung itu hebat. Jangan ngajari Robin Hood itu hebat. Enggak. Nyolong ya nyolong, ngerampok, saudara. No. Jangan abu-abu. Nah, iblis suka menipu seperti itu kalau kau nggak kenal Tuhan. Laginya apa? Iblis ngomong apa? Diusir. Kamu diusir kan? Setelah kamu berbuat dosa kan? Diusir ya teman Eden kan? Wah, diusir kamu. Wah, Tuhan udah jijik sama kamu. Sebab kamu sudah buat seperti itu. Kamu diusir seperti itu. Betul? Diusir kenapa? Ayo saudara, diusir kenapa? Ayo, tolong dong. Kejadian 14, 15. Tolong cepat baca. Kejadian 4 ayat 14. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelari dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan aku membunuh aku. Terus? Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskannya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Saudara, sebetulnya Abraham ini, kenapa dijauhkan ini? Sebetulnya tujuannya apa sih? Kejadian 3:22. Tolong baca. Supaya saudara bisa nangkap sekaligus saya Kain dan Ayat 22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya.
sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi untuk kebaikan siapa sih? Dan mau. Tuhan jijik nggak? Mereka dijauhkan dari Taman Eden supaya apa? Dia sudah metik ini, tapi dia nggak lebih fatal. Dia ngambil apa? Kalau dibiarin di situ, ngambil apa, saudara? Kehidupan. Celaka, saudara. Celaka. Dia makan ini, dia mati kekal, gak ada penebusan lagi. Makanya dihalangi, kamu dijauhkan. Bukan Tuhan kejam, tapi dia ngomong, jijik Tuhan sudah. Udahlah, kamu jangan dekat-dekat sama Tuhan. Nah, inilah tipu muslihat iblis. Makanya kita perlu kenal dia. Amin. Makanya supaya bisa ditebus, nggak mati kekal. Siapa Allah itu? Kita harus mengerti. Ya, 1 Yohanes 4:16. Yuk cepat baca. Satu Yohanes 4 ayat 16. Allah adalah kasih. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah pada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Allah adalah kasih. Jangan saudara ngajarkan Allah itu punya kasih. No. Dia nggak bisa nggak mengasihi siapapun, sebab dia itu adalah kasih. Betul? Buktinya apa? Anak yang hilang. Kurang ajar nggak? Papanya belum mati diminta warisan. Kurang ajar banget. Betul nggak, saudara? Tapi ketika anaknya kelaparan seperti itu, yang tergerak lari, belas kasihan siapa? Bapaknya. Anaknya, Pak, aku sudah nggak layak terima ini loh Pak, jadi anak pegawainya Papa. Nggak digubris. Pelayan ambil kasut, ambil cincin, ambil jubah. Ke pesta, lembut ambon, potong. Itu loh Bapak yang di surga. Jangan pergi, jangan lari. Ketika engkau jatuh, jangan lari. Tuhan pengen apa? Ibrani 4:16, cepat baca. Ibrani 4:16. Cepat. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jangan kayak Adam, lari sembunyi takut. Tapi larilah kepada Tuhan. Kamu akan mendapatkan pertolongan, jangan takut. Baca Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 22. Tolong dengan cepat. Ayat 9. Ya, Ibrani 10 19 sampai 22. Cepat. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ya. Jangan lari. Sudahlah, kamu punya imam besar. Kamu udah tebus datang kepadaku, darahku sudah membersihkan kamu. Datang nak, jangan ketipu lagi. Bayangin ya, Adam aja seperti itu, Kain yang sudah pembunuh pertama di dunia. Waktu dia katakan sama Tuhan, Tuhan cilaka, ini orang-orang kan bunuh aku dan sebagainya. Tenang nak, kamu tak kasih tanda. Orang yang ketemu sama kamu gak akan membunuh kamu. Masih dilindungi. Itulah Bapak kita di sorga. Masih ngomong-ngomong sama Adam. Nah, bisa diputar balikkan sama iblis seperti itu supaya kita lari. Itu bodoh. Makanya kita perlu mengerti Bapak kita di sorga. Dia yang penuh kasih, luar biasa. Dan dia akan memberikan solusi.
Ya, 1 Korintus 10 ayat 13. Gimana pencobaan yang kamu alami nggak melebihi kekuatanmu, pada waktu kamu dicobai, Dia memberikan kamu jalan keluar. Tapi kalau kita lari, ya sudah, nggak bisa apa-apa. Saudara sekali lagi, kalau kau membaca sungguh-sungguh Yesaya 59 ayat 1 sampai 12, ya 53 sorry, ayat 10 11-nya aja baca. Yesus sudah diremukkan oleh Bapaknya, dikasih dosa kita. Cepat. Yesaya 53 10 dan 11. Saudara baca 1 sampai 12 nanti di rumah. Yuk. Ini 10, 11. Ya, 10 11 saja. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan Bapak berkehendak meremukkan Yesus anaknya sendiri kesakitan. Terus? apabila dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ya, terus? Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Terus? Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul. Ada nggak Bapak nyerahkan anaknya diremukkan, dihancurkan seperti itu? Itu Bapak waras tuh nggak? Kalau gitu Bapak kita di surga nggak waras tuh. Apa alasannya? Nggak ada jalan lain. Satu-satunya cara. Harus anaknya ini seperti itu. Tapi bapaknya ketika melihat anaknya seperti itu, pasti dia nggak tega seperti laki-laki ya. Mungkin ketika dia melihat istrinya sedang bersalin, ya nggak ada, nggak ada tuh. Itu gila itu. Pasti kita, aduh, begitu brol dah. Aduh, Bapak kita di surga seperti itu. Begitu anaknya sudah mengalami sampai klimaks seperti itu, Bapak puas. Murkanya sudah ditimpakan habis kepada anaknya. Dia nggak murka lagi. Makanya Tuhan ngomong apa? Coba lihat ya ayatnya 1 Tesalonika 5, 9 dan 10. Cepat. 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Kristus Yesus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, entah kita hidup bersama-sama dengan Dia. Saudara, Allah kita tidak untuk ditimpa murka Allah lagi, betul? Makanya Tuhan selalu mengatakan apa? Beri dirimu didamaikan dengan Allah. Karena apa? Sudah Yesus bayar. Jangan takut, jangan lari. Kalau kau mengerti, mengenal Bapa begitu kasih, apapun yang kau lakukan di dunia ini, kau jatuh ya sudahlah jatuh. Tapi jangan lari. Dengan cepat, saudara. 1 Yohanes 1 ayat 9. Yuk, 1 Yohanes 1 ayat 9. Cepat. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini ayat untuk orang yang sudah percaya apa belum? Ayo cepat. Ya. Hah? Ini orang yang sudah percaya apa belum? Untuk ayat ini untuk orang yang sudah percaya apa belum? Sudah percaya disuruh ngaku dosa. Dosa apa lagi? Ibrani 10 ayat 10, 14, 17, 18. Aku sudah menghapus satu kali dosamu selamanya, bahkan aku nggak ingat-ingat dosamu lagi. Iya enggak? Iya enggak? Kenapa kita suruh ngaku dosa lagi? Ayat ini untuk orang percaya atau belum percaya? Belum percaya. Kalau ini bukan untuk orang percaya, Ibrani 9:22 katakan apa? Pengampunan harus lewat apa? Darah Kristus. Dia nangis sampai keluar air mata darah. Bisa diampuni? Enggak bisa. Hanya penebusan darah Kristus yang bisa menghapuskan dosanya. Kalau gitu ayat ini buat siapa? Loh, orang percaya kan sudah nggak diingat-ingat Tuhan. Belum percaya, sekalipun kamu nangis ngaku Tuhan kita diampuni, enggak. Hanya penebusan darah Kristus. Dan untuk siapa? 1 Yohanes 3 mulai 19, cepat.
1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 22. Saya nggak sempat menjelaskan lebih dalam ya. Yuk cepat. Keyakinan di hadapan Allah. Kita harus yakin di hadapan Allah. Terus 19. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. kita berasal dari kebenaran. Kita sudah dilahirkan. Yesus nggak mengenal dosa, dijadikan dosa supaya kita jadikan kebenaran. Kita berasal dari kebenaran. Terus Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. supaya kita bisa menenangkan diri di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh oleh Allah, Sebab jika kita dituduh olehnya, bukan oleh Allah. Oh, ini fatal ya. Sebab jika kita dituduh olehnya, siapa penuduh, Bu? Iblis suka nuduh. Apakah iblis penuduh palsu atau penuduh sejati? Oh, satunya palsu, satu sejati. Sejati, nggak bisa diomongi. Tadi malam kamu berzina ya Pak Jawan? Enggak, gua di semalam di rumah kok. Dia nggak bisa nuduh. Ketika kita jatuh dalam dosa, dia bergerak. Lu masa anak Tuhan gitu, dituduh terus. Nah, kalau sampai kita dituduh olehnya, ulangi itu. jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita. Tenang, aku lebih besar dari hatimu. Terus, Serta mengetahui segala sesuatu. gua tahu segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Nah, orang yang punya dosa, kesalahan, nggak berani kan, mecahin gucinya papanya, kesukaan apa pecahin sama dia. Dia lari kan, pulang sekolah mesti dari belakang kan, dimanfaatkan sama pembantu sama supir kan. Ayo, kasih tahu papa, gua minta 10.000 uang belanja, uang sangu ya, uang kasih. Supirnya juga minta. Lama-lama jengkel, kurang ajar, gue diporotin, betul? Lama-lama dia datang sama papa, aku sudah mecahin gue. Ya papa tahu, lain kali hati-hatian nak. Beres nggak? Beres. Setelah itu apa? Supirnya pembantu, mana uang 10.000? Pret. Betul? Lu tak kasih tahu papa? Silakan, gue udah bereskan papa. Di Alkitab ini ditulis ada forgiveness of sin, ada remission of sin. Ayatnya ada jelas. Remission of sin, waktu kita percaya Yesus bersih, tidak bercacat bercela. Tapi forgiveness ketika terjatuh, kita jujur ngomong sama papa, aku ngalami supaya apa? Nggak dituduh oleh iblis. Kita tutup itu, iblis nggak bisa nuduh kita lagi. Itu maksudnya. Tapi kita nggak pernah diajar forgiveness of sin dan remission of sin. Jelas saudara? Bapak begitu baik sama kita. Ya, oke, dengan cepat. Ya, inilah kasih Tuhan yang tidak bersyarat. Kenapa kok demikian? Mazmur 103 ayat 13-14. Cepat. Saya singkat aja, 35 menit waktu saya. Cepat. Nah ya. 13-14. Ya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Dia seperti bapak sayang kepada anaknya. Ya, kalau kita jatuh dalam dosa kesalahan, dia sadar kita ini debu. Saudara, debu itu apa sih? Debu itu gampang terbang. Ketika saya ngomong gini, ini ada keluar nafas nih, debunya. Tuhan maklum kok sama kita. Ya lu jatuh ya udah, anak. Maksudnya bukan kompromi. Tapi masa kamu jatuh terus? Tapi nggak dituduh. Makanya kalau sudah baca ayat sebelumnya, sejauh timur dari barat, nggak dituntut kita. Itu loh baiknya Bapak kita ini. Sayangnya apa? Selalu kita diajarkan yang kebalik dengan Taurat seperti itu. Dia sudah mati ketika kita masih lemah, ketika kita masih seteru, ketika kita masih berdosa, ketika jadi anak durhaka. Dia sudah mati lebih dulu. Itu Roma 5:6-11, gak usah dibaca. Jangan percaya pengajaran-pengajaran di luar yang katakan begini. Orang sakit, dia harus olahraga supaya sembuh. Bener nggak itu? Ngawur. Orang sakit disembuhkan dulu. Setelah sembuh dia bisa olahraga. Betul? Makanya jangan kacau antara Abraham, pembacaan di Efesus 2, 8 dan 9 dengan apa surat-surat Yakobus. Dikatakan apa Yakobus? Oh, iman tanpa perbuatan nggak bisa, seperti Abraham menyerahkan Ishak. Ngawur. Terus dipertentangkan. Enggak.
Kasih tahu, saudara. Waktu di Kejadian pasal 15, ya, ayat 5 dan 6, Abraham ditantang sama Tuhan. Percaya nggak aku janji kamu keturunanmu akan seperti. Ya percaya Tuhan. Seperti waktu itu dikatakan kamu ya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Sudah selesai. Baru ayat 21, pasal 21, Ishaknya nongol. Jauh sebelumnya sudah dibenarkan Abraham. Di pasal 22-nya baru Abraham serahkan Ishak kepadaku. Itu bersaksi. Menyaksikan iman supaya bisa memenangkan banyak orang. Jangan dibalik-balik. Abraham baru dibenarkan Tuhan, baru diselamatkan, lalu nyerahkan Ishak, ngawur itu. Pasal 15 sudah dibenarkan. Jauh sebelum Ishak lahir. Jauh. 21, pasal 21 baru Ishak lahir, dan setelah itu sudah bersaksi. Kan sudah baca di Efesus pasal 2, 8 dan 9. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, bukan karena usahamu. Tapi pasal ayat 10-nya dikatakan apa? Karena kamu buatan Allah. Ya, diciptakan perbuatan baik, aku mau kamu lakukan. Ini kesaksian hidup. Bukan ini supaya aku selamat, ngawur itu. Tapi selama ini pengajaran-pengajaran yang saudara terima. Wah, kalau kamu pelayanan, kalau kamu taat sama Tuhan, kalau kamu segala macam peraturan, maka engkau akan diberkati Tuhan. Seakan-akan perbuatan baik itu memicu Tuhan memberkati kita. Saudaraku, kalau itu selalu benar, seluruh narasi agama di dunia sama saja. Apa bedanya kita dengan mereka? Halo? Tapi bukan karena kita baik, karena Dia baik. Ya, kebaikan kita itu bukan supaya mendapatkan berkat, enggak. Sebagai buah rasa syukur kita kepada Tuhan. Engkau begitu baik Tuhan. Maka kita melakukan tanpa terpaksa. Ayat penutup 1 Yohanes 5 ayat 3. Ayat penutup waktu saya habis. Yuk baca. 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Nggak berat lagi. Karena jelas kan? Kita tahu kan? Ya Tuhan terlalu baik. Nggak mungkin aku bisa membalas kasih Tuhan. Jangan tertipu. Makanya kenali Tuhan sungguh-sungguh. Sifat Tuhan, kasihnya tanpa syarat. Maka disitulah imanmu akan bertumbuh dan engkau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, engkau akan tenang, hanya dekat aku saja engkau tenang, dan engkau akan berbahagia. Bahagiamu bukan karena kehebatanmu, karena kepinteranmu, karena kekayaanmu, tapi semua karena Tuhan. Baik, sampai di sini, saudaraku. Biar ini jadi berkat buat kita semuanya. Mari kita berdoa, Bapak. Bapak, terima kasih hari ini kami belajar sesuatu di mana kami seringkali diracuni oleh pengajaran-pengajaran dunia yang terbalik-balik. Seakan-akan Tuhan mengampuni kami itu dengan syarat kontrakstual, dengan transaksi. Tapi kami sadar, bukan kami yang hebat, bukan kami yang taat, tapi Tuhan yang taat sampai mati. Karena Tuhan yang baik, Tuhan yang menyelesaikan semuanya itu. Engkau memilih Abraham bukan karena Abraham itu orang baik, tetapi karena engkau yang baik. Sekalipun Abraham dan Ishak jatuh berkali-kali, menjual istrinya dan sebagainya, tapi engkau selalu mengampuni, memberikan anugerah. Dan kami tahu Tuhan, dengan demikian Abraham merasa berhutang budi, merasa sungguh-sungguh, makanya Abraham berani serahkan hidupnya, anaknya, apapun, karena dia mengenal Tuhan yang maha baik. Terima kasih Bapak, hamba percaya firman-Mu gak kembali sia-sia. Firman bukan bekerja, merubah cara kami berpikir. Hidup kami hanya kepadamu di situ. The joy of the Lord of my strength. Haleluya dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin.